Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh pilih sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian, wabil khusus Bapak Laksamana Gunawan. Saya jadi ingat Jenderal, kemarin ada santri saya daftar jadi tentara tapi ditolak. Saya tanya panitianya, kenapa santri saya ditolak? Mohon maaf Gus, santri Gus Miftah nggak bisa jadi tentara karena giginya jelek. Akhirnya panitianya saya telepon, mohon izin komandan, setahu saya tentara itu besok tugasnya perang tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Terima kasih Jenderal atas undangannya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tulungagung rahimakumullah. Tuku jagung bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Wong Tulungagung yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Berbahagia sekali kiranya malam hari ini acaranya cukup meriah, dan yang paling luar biasa kita dihibur dengan trio Percil, Kuntet, Henggi. Yang Cak Percil ini punya julukan baru, presiden para purel. Betul sekitar, ini tonggo pulau sedang bah. Tonggo kabeh. Nggih. Sebelum ini dilanjutkan Bapak Ibu, saya sampaikan kru kamera yang ada di depan Bapak Ibu, ini tidak semuanya anak-anak YouTube, tapi ada kru saya dari Jalan Dakwah Gus Miftah yang siaran malam hari ini Jenderal akan ditayangkan di BTV, dulu Berita 1 sekarang menjadi BTV, Jalan Dakwah Gus Miftah, setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Jadi mohon maaf, mohon izin, karena acara ini nanti disiarkan televisi, mungkin Pak Jenderal Gus Miftah orang misuh, kecuali kepepet. Hati-hati loh. Nggih. Gue gitu loh. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi saya ulangi, untuk semua pemirsa yang hadir dan besok yang ada di rumah, acara Jalan Dakwah Gus Miftah malam hari ini dari tempatnya Jenderal Gunawan Tulungagung. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan hadisnya, nanti akan diterjemahkan oleh Kuntet. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Artinya Kuntet, Sopo wong ning alam dunya. Artine Pak. Artine ya. artinya hadis kuwi lho kan. Artine hadis kowe sok anu dhewe lho. Oh, Solo. Kowe ngawur. Kene kaya sana aku. Iso apa ora kowe? Iso apa ora? Kowe iso apa ora? Mundur. Kowe iso apa ora? Mboten. Mundur. Sini. Melu Gusti pirang-pirang nyangan kok iso. Lah kowe mundur ya, Bang? Mundur ra iso. Ya mangga. Mari kelantung malah. Jangan lawan. Wong kok yo turun-turun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha.
Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dari sebuah tempat adalah pasar. Perbandingannya antara pasar dan masjid. Apa buktinya? Masjid lebih baik dibandingkan pasar. Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul pasar. Pertanyaannya begini, apakah memang pasar sejelek itu? Sebenarnya gimana? Hadis ini adalah merupakan tantangan bagi orang pasar supaya menjadikan pasar tidak menjadi tempat terburuk. Apa yang buruk dari pasar dan apa yang baik dari masjid? Kita lihat. Qauluhu ahabbul biladi ilallahi masajidwa. Kenapa yang dikatakan tempat terbaik itu adalah masjid? Li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu adalah merupakan rumah taat. Mila nyuwun sewu, onone wong lak ning jero masjid niku mesti ngibadah. Ora ono kok ning jero masjid main kartu apa meneh remi. Enten apa mboten? Gak ada. Makanya hari ini kita bersyukur Pak Gunawan gawe masjid. Mulyane omah niku yen ana tamu, mulyane tamu yang disuguh. Iki bener le, suguhan. Suguhan mundi. Dereng wonten padahal munggah pertama kula. Ya, seru ini seru. Kamu munggah jam piro le? Kula munggah jam 09.00 buka lawang tak sikil metut tutup. Kecepet wis. Jam 09.00 kula pun mikir. Ora ana suguhan. Belas los. Wonten kathah suguhan tapi tebih. Lah niku sosis lha niku. Bakul. Kayak bakul cok. Nah, dia cuma mancing-mancing abai terus ngono kuwi lho. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Omah ana tamune ketok kamulyane. Pak Laksamana Gunawan hari tamunya sebanyak ini, kelihatan kewibawaannya, tamunya banyak. Nggih. Dia sudah bangga, ini karena saya salah, kayak teko ora mergo awakmu, mergo kowe ngundang aku. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Omah ra tau ana tamune, ora ana wibawane, tamu ra disuguh nyelekutis. Mila ana tamu langsung disuguh. Duwene degan, tamune didegani. Duwene wedang, tamune didegani. Ngelocop. Duwene kopi, tamune dikopeni. Duwene susu, tamune di Minggu marentel gaweke susu. gaweke susu, Bu. Nah, kalau kemuliaan rumah ada tamu dan kemuliaan tamu ketika disuguh, mulyane kampung yen ana masjide, mulyane masjid yen ana jamaah. Mila Nabi dawuh, orang yang barang siapa membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Mila berarti Pak Gunawan ki wis duwe omah ning surga. Mila didongake muga-muga Pak Gunawan mlebu surga dhisik dhewe. Berangkat bar pengajian. Rasido amin. Coba dilihat. Bagaimana kemudian hari ini masjid itu tidak hanya menjadi simbol agama, tapi juga menjadi simbol budaya, simbol sosial, simbol pendidikan. Masjid sebagai pusat ibadah, ya 5 waktu. Bahkan hari ini masjid menjadi pusat sosial dan budaya. Buktinya apa? Kalau ada orang mati diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia setelah dagel di Tulungagung, saudara Kuntet. Sabar. Iki mung contoh, Pak. Mung contoh, Dad. Contoh, enggak tenanan. Contoh nek liwat dungo tenanan iki. Oh, contoh, Pak, contoh sumpah. Iki kuntet B. Oh, nggih, apa kok WA. Padahal Kuntet iki Kuntet bosok. Oh, iki. Kuntet karo Percil iki umure tuwa sapa?
Tua sih, tua kudet. Nggih. Dari ngono, Det. Mati kuwi syaratnya ra kudu tuwa, mati kuwi syaratnya ra kudu lara. Nggih. Mila senajan to percil luwih enom tinimbang awakmu, kuntet luwih tua tinimbang percil, bisa jadi yang mati kuntet dulu. Enak jariku kono lho, Cek. Contoh. Yaudah kita doakan, mudah-mudahan Pak Kuntet panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Pak Kuntet hidup sendiri. Nah, saiki kalau dalang sapa kowe lek kabeh mati. Belum orang. Pak Eko ya silang. Lha diingati Pak Eko itu silang kok, Pak Eko? Hilang kabeh Hilang sak kabeh. donya. Jajal kowe nutuk dhewe, ndagel dhewe, guru dhewe. Kesel kowe malahan. Kowe tak manut kanca-kancane. Maka hari ini mohon maaf, masjid dibangun jelas asasnya adalah takwa, asasuhat takwa. Artinya apa? Orang yang memakmurkan masjid tidak perlu diragukan ketakwaannya. Bapak Ibu, saya punya teman, seorang preman yang dulu ketika saya mulai ngaji di lokalisasi, Pak, itu pernah ngancam saya dengan pistolnya. Saya itu dalam sejarah diancam pakai pistol 3 kali, Jenderal. Mau ditodong kepala saya, mau dibunuh. Gara-gara saya ngaji di lokalisasi. Ketika saya berdakwah bersama para begengge. Tapi tenang deh, demi Allah, demi Rasulullah. Nggih, pripun, Mas? Saya tidak pernah memanggil mereka begengge atau lonte atau WTS di hadapan mereka. Jadi kalau saya pengajian bersama mereka hanya saya panggil mbak-mbak yang saya hormati. Kan nggak mungkin aku pengajian bersama mereka para begengge rahimakumullah, nggak mungkin. Iya. Yang mau saya ceritakan bukan insiden penembakannya Pak Gunawan, tapi apa? Preman yang mau nembak saya ini namanya almarhum Gunardi Joko Lupito, panggilannya Gunjek. Bapak Ibu tahu, sebelum beliau meninggal dunia, beliau berkesempatan membangun 3 buah masjid. Preman, Pak, bangun 3 masjid. Saya di Jakarta punya preman besar, premannya Tanah Abang, namanya siapa? Hercules. Punya anggota di Jabodetabek 1 juta orang pakai anggota KTA. Anda tahu, sudah sekian masjid yang beliau bangun. Padahal dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Artinya apa? Gantian Hengki. Kok hatene opo lho misi-misine percil CS. Lagi apa ibu udang? Langsung tatak lho, pala ditunjuk tek langsung Mangan maju. roti dibungkus bathok. Iki Hengki lanang apa wedok? Enggak dulu. Lanang wedok iki. Iki lanang ya. Oh lanang. Pelakuan Jaler asli, Pak. Lagi delok saka rupane kita Laura. Laura lho. Lanang ora, wedok ora. Oh iya, siap. Nggih. Orang yang memakmurkan masjid yakin adalah orang yang punya iman. Iman kepada siapa? Billah, kepada Allah. Makanya hari ini saya tidak meragukan keimanan Pak Gunawan. Loh, saya ingat loh Bapak Ibu. Ciri orang Islam itu kan bisa secara fisik. Ini kok mikir mau tamati nggak foto ini? Pun nyantai. Iki suwi-suwi aja loh. Aku ora trimo lho. Mosok mikir pelawak lu apik daripada kiai. Aku emosi. Mas. Kowe kok nyekel deganku ki yo ngopo lho. Kok kene nesu mah dikale bobe. Timbangane ceblok diobah-obah ngene lho lapehe. Edane apa? Iki jatahku. Timbangane ceblok tak kronokne. Yalah, nek rene nang bocor negara mbok sedot. Kowe ora nolak. Wong aku ki emosi karo tukang sono kowe malah ngamanke degan. Ora ceblok lho, Bah. Kuwi jenenge jagat sembung bawa golok. Napa niku? Gak nyambung blok. Timbangane ceblok ora komben. Telung bengi tak ombe dhewe. Jadi dalam ayat ini Allah mencirikan, memberikan ciri-ciri. Wong sing duwe iman karo Gusti Allah niku wong sing gelem makmurke masjid. Persoalannya begini Pak Gunawan, orang itu kalau bangun masjid pasti jadi. Yang menjadi problem adalah memakmurkan masjid. Maka tugas Pak Gunawan belum selesai. Banyak orang yang dibangunkan oleh Allah rumah di surga, tetapi tidak bisa menempatinya dan memasukinya. Siapa mereka?
orang yang membangun masjid di dunia dan dia tidak bisa memakmurkannya. Makanya tugas selanjutnya Pak Gunawan, pilih pengurus takmir yang bagus. Saya kadang-kadang ngelus dodo, banyak masjid dibangun oleh orang NU atau banyak masjid dibangun oleh uang APBD, tetapi takmirnya orang Wahabi yang tidak kenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang-kadang saya ngelus dodo, Bu, dodone bojo kula. Ya Allah. Ya mosok dodone percil ana apane. Nggih. Bocah tuwi wis kaya triplek ngene. Nggih, kaget kula. Tugas selanjutnya Pak Gunawan, gundul tapi menawan. Nah, saya melihat hari ini banyak masjid yang megah, tetapi kosong jamaah. Kenapa? Karena salah pemilihan takmir. Contoh Bapak Ibu, ini sering banget saya contohkan Pak Gunawan. Bagaimana takmir itu punya kebijakan yang kadang-kadang nggak keren. Saya pengajian pagi hari Minggu di Jepara. Jam 9 selesai, jam 10 saya lewat jalan di Jepara. Kebetulan saya mau sholat duha, perut saya mules. Saya mampir masjid, pengen sholat duha, Pak. Mampir masjid, sekaligus sholat duha, mampir BAB di toilet. Begitu saya mau masuk toilet, toiletnya dikunci. Di kejauhan saya lihat penjaga masjid, saya bilang, mohon izin Mas, saya mau ke toilet, bisa nggak dibuka? Apa jawabannya? Mohon maaf Pak, toiletnya dibuka nanti jam 12 pas adzan zuhur. Aku kebelet ngising jam 10. Kon ngenteni bukaan toilet jam 12. Lak selak jebol bi pertahananku. Makanya coba sekarang Anda lihat, kenapa SPBU pom bensin itu jauh lebih ramai dibandingkan masjid? Karena di pom bensin SPBU toilet terbuka 24 jam. Banyak masjid dibangun toiletnya ditutup. Alasannya apa? Alah, nanti cuma numpang ke toilet tok gak ikut sholat. Anda salah. Orang nulungi kebelet ngising, mau sedia ke WC, ini pahalanya gede Pak. Ini kebijakan yang tidak manusiawi. Makanya takmir itu tugasnya apa? Memakmurkan masjid. Lah sekarang takmir berusaha ikhtiar bagaimana masjid menjadi ramai. Tuh saya tadi bilang Pak, toilet dibuka 24 jam. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak humanis. Contoh, dalam masjid ditulisi dilarang tidur di masjid. Ketika saya tanya alasannya apa? Alasannya khawatir nanti kalau adzan dia tetap tidur, gak ikut sholat. Gak masalah Pak Gunawan. Kalau waktunya sholat yang tidur tidak bangun gampang, sekalian disolatkan. Repot amat. Saya kalau di Madinah itu tidurnya di masjid nyaman, gak ada larangan dari askar. Boleh-boleh saja. Pak, Bu, saya itu produk masjid. Dulu saya SD tidurnya di masjid. Dulu belum ada PLN, belum ada Petromax, sentir. Kalau di sini namanya apa? Uble. Oblek, Pak. Saya tidur ditemani uble. Begitu bangun irunge ireng kabeh. Boje ngalami zaman viral. Tesik. Uble. Nggih. Saya ingat zaman dulu pakai uble. Oblek, Mas. Saya kuliah di Jogja di masjid yang saya bilang sebagai James Bond, jaga masjid dan kebon. 4,5 tahun Pak saya jaga masjid. Tujuannya apa? 1, karena saya nggak kuat bayar kos. Nomor 2, saya pengen menjaga sholat saya. Delalah masjid yang saya tempati masjidnya orang Muhammadiyah. Ada masalah Gus? Tidak. Masalahnya hanya 1. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Mbak Muhammadiyah kenal selamatan loh. Betul. Mangan. Atau mangan. Akhirnya saya menikah dengan istri NU. Saya pindah ke masjidnya orang NU. Begitu saya menikah dengan orang NU, saya gemuk. Kenapa? Susunya cocok.
Harusnya berikut apa? Lah ya, susunya cocok. Oh. Kamu tahu kenapa dinamakan susu? Kenapa, Pak? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Saya pindah ke lingkungan orang NU tambah gemuk. Kenapa? Mergo wong NU titik mangan. Yasinan mangan. Tahlilan Mangan. solawatan Mangan. manakipan mangan, maulutan mangan, rejepan mangan, ruwahan mangan, tanggane loro njaluk didongake mangan, ndelalah sing loro mati mangan meneh 7 dina nganti rupane percil kaya takir. Ning masjid oleh mara tuwa Pak, ndelalah omahe mara tuwa kula yo nemplek masjid. Begitu saya bikin pondok, pertama kali yang saya bikin juga masjid. Bila kalau Pak Gunawan datang ke pondok saya, mesti ketemu masjid. Tapi nganu aku udah cerita loh. No, Pak. Dulu ketika saya membuat masjid, itu saya urungkan. Membuat masjid dulu apa membuat rumah dulu. Akhirnya saya putuskan membuat rumah. Kok sakit? Soalnya lah aku gawe masjid dhisik lho kuwi bakal dadi fitnah. Kok aku bangun masjid baru gawe omah mesti dirasani karo tonggoku. Kalau Miftah oleh turan semen masjid iso bangun Omah. Wong desa wis ngono iki. wong ya teko iki. Enak. Ya melu guyu. Melok. Biasanya jilbabe pink. Iya. Cerewet ora ukur ngono. Yo, tanggane tuku gelang, yo utang kok dinek kaya ngono. Lah kandhane kok. Nangge. Wong iki ngono kuwi saiki. Tanggane tuku mobil, melu-melu numpak mobil. Mobil. Ambulan. Iya. Tanggane tuku omah, melu mlebu omah rumah sakit. Sing lucu tanggoku meneh iki. Napa? Tanggane tuku tanah, dhek langsung nyemplung tanah, kuburan. Udah. Pokoke sing ngrasani biasanya jilbabe pink. Ping ya. Biasanya ngoten. Sing jilbabe coklat insyaallah Boten, Mbak. lebih parah. Terus robot. Akhirnya dulu bener Pak, saya itu mau bikin pesantren, mau bikin rumah apa masjid dulu. Akhirnya saya putuskan bikin rumah dulu, menghindari fitnah. Nggak mau saya. Akhirnya begitu rumah jadi, saya mau ceritain supaya orang sini juga punya semangat bangun masjid. Nggih, leres, Pak. Aku ya pesen karo kowe Cil, kowe Nggih. jadi pelawak kondang, ya kudu duwe masjid ya soleh. Nggih, amin. Kalau masjid judulnya Masjid Al Percili. Sakit. Oh iso wae. Lho, masjidnya pondoke apa jenenge apa? Ora aji. Kowe pondok pesantrene ora aji. Masjidnya apa? Napa, Pak? Al Bejaji. Lho saiki apa kudu Arab. Ora yo. Mboten nggih. Ora apa-apa. Awakmu Ngapa? ngono iki masjid yang ono jeneng Apa? orang ngira. Orang ngira iso gawe masjid. Ah, mari ngono busakan kan ono tulisan ngiro ae ngono dadi. Apa ini tulisannya di hapus ya. Lah kuwi yo. Masjidnya jenengan namanya napa Pak Gunawan? Al Abrisam Al Abrisam niku artine napa? bercahaya. Wah, sapa? Sangat iku lah bahasa Arab percaya iki ya munawwarah ngono. Niku bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Ah, sok tahu iki lho. Abrisam kok bahasa Arab kok ngendi lho kuwi? Wonten sing manajernya sinten Jenderal? Oh, lah ngarang dhewe. Sok tawan wan. Pak Wan. Pak Wan gitu. Tapi mboten apa-apa sih. Kalau lagi sering ngomong, wong Jawa karo wong Arab ki ampun ndi? Lah ampu yo. Ampun wong Jawa. Mboten wong Arab. Oh, Jawa. Buktine apa? Oke, wong Jawa sing jenenge Arab, ora ana wong Arab jenenge Jawa. Kok saged? Ada delon, wong Jawa jenenge Miftah Arab. Arab nggih. Wong Jawa jenenge Habibur Rahman Arab. Arab. Wong Jawa jenenge Muhammad. Wong Jawa jenenge Fatimah. Ning ora ana wong Arab jenenge Percil, ora ana. Ono Habib takoni, "Manismu Habib?" "Ismi Habib Percil." Ora ana. Kalau iso kuntet lagi anak, pengen anaknya tak jenenge Arab. Saya, Pak. Wabi Apa itu? Muhammad Jahannam. Lah, lagi anak jenenge Saiton lho, Tet. Kita arap-arapan apik. Apa jahanam? Wah, seneng lho, Mbak. Jahanam ki nek artine wae ora tau ero. Apa? Apa kamu ngerteni? Jahanam. Ja. Jantan. Ha. Harmonis.
menanam sayang dan cinta kepada siapapun. Kuwi artine wong ucul. Kayak dene Karena artinya bagus, kita doakan mudah-mudahan Kuntet masuk neraka jahanam. Amin. oh ya kuwi malah entek. Kayak dene Pak Gunawan ya ora. Pak Gunawan. Masjid Al Abisan ki nek asline ki enek saka ngendi ki aku ngerti. Enek Kon ngerti. Abi kan bapak Abi ya. Sam iki Samsudin. Aja sembrono. Tembak dasmu. Kita santrinya Samsudin. Oh, saya pernah lihat di YouTube-nya Percil Kuntet Hengki karo Samsudin. Aku terjerumus. Ade kilat kok. Ilham. Oh, tenang. Kula sesuk takoni malaikat mengkanaken to, Le. Nggih. Hei, Kuntet, Percil, Hengki. Apa kowe anak buah Samsudin? Kamu jawab, kamu nanya. Niku TikTok. Niku TikTok. Oh, TikTok. Sampai itu kok kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Apa arti lato-lato etek-eteknya? Sampai dia. Satu. Ini aja dari TikTok. Nanya. Ya, saya ini kadang-kadang ning TikTok iki ramu tuh viral ya, Le. Langge. Lah kayak lagu kayak deloken. Begitu sulit lupakan silit. Oh, Rehan. Udah rapal nyanyi. Jadi akhirnya saya putuskan bangun masjid, Pak. Masjid saya namanya Al-Bejaji. Jadi pondok pesantrennya Ora Haji, masjidnya Al-Bejaji. Waktu itu kok apa-apa Arabisasi pengen diarab-arabke. Ayo Arab ki apik. Tapi ora kudu kabeh wong Jawa dadi Arab. Kadang-kadang wong Jawa ki yo lucu ora tau ngaji, saben Arab dianggap Quran. Saben Arab dianggap donga. Jadi saya ngajak jamaah saya umroh awam nggak pernah ngaji sama sekali, Jenderal. Akhirnya begitu masuk kota Jeddah, lihat banyak orang pakai jubah, jamaah saya bilang apa? Wow, Jeddah isinya Habib semua. Sopir truk lah ning kono yo nganggo jubah to Kang. Begitu masuk kamar, nyetel TV, ada orang ngomong bahasa Arab, tangannya diangkat. Amin, amin, amin. Ketika saya lihat ternyata isinya apa? Berita pemerkosaan. Aku udah dikalengan Gus Dur loh. Gus Dur itu kan zaman Orde Baru Pak, dicurigai sama pemerintah. Akhirnya Gus Dur rapat, diawasi oleh intelijen. Gus Dur tahu kalau rapatnya dengan kiai diawasi oleh intel. Akhirnya Gus Dur bilang sama para kiai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Takallum bil lughatil arabiyyah. Akhirnya intelnya pulang, ditanya sama komandannya, "Hei intel, apa tadi hasil rapat dari Gus Dur dan para kiai?" Intelnya jawab, "Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Ora aku karo Gus Dur ki ngefans banget nih. Ngatur Oh banget. Ning donya ki sing matanya nggak bisa melihat, hatinya terang itu cuma dua. Tunggal. Gus Dur, Kali. si buta dari gua hantu. Awakmu ngerti siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Sinten, Mbak? Kuntet. Duwe to, Mbak? Kowe ngomong kayak munyo. Ini lo Bapak Saiton. Bapak punya nyantai. Ya, nyantai. Nyantai, sabar. Nang sama masuk. Buat coba sing dengi lho. Apa dalile, Pak? Apa dalile sabar apa dalile? Innallaha Masabirin. masabirin. Sabar, Tet. Sabar ki ra duwe wates. Sing duwe wates mung Kabupaten Kediri. Itu kecamatan. Oh, kecamatan. Itu kecamatan. Lah. Akhirnya napa Bapak Ibu, kula gawe masjid. Saya mau cerita, bangun masjid apapun kondisinya, Anda sekarang yang hari ini bangun masjid mesti jadi. Tapi yang saya minta satu, please jangan menghinakan Islam dan masjid. Siapa mereka yang menghinakan Islam dan masjid? Saya itu paling tidak setuju orang bangun masjid ngemis-ngemis ning dalan. Jujur kula isin dadi wong Islam. Jalan ditutup, wong liwat, bangun masjid, infak sedekahnya, ngisi ini. Saya itu kalau ke Jawa Timur Pak arah Ngetan, ya Allah, isinya orang minta-minta di jalan atas nama masjid. Bahkan banyak oknum Pak. Oknum siapa? Cari uang untuk bangun masjid, tapi sekian persen untuk yang nyari. Saya buktikan kalau bangun masjid itu pasti jadi Pak Gunawan. Saya mau bangun masjid. Saat itu saya ceramah di Padang, di kota Padang Pariaman. Saya ditelepon sama kawan saya.
orang Cirebon nih. Gus Miftah di mana? Saya di Padang. Pulang kapan Gus? Hari ini. Bisa nggak ketemu saya? Oh bisa, kawan saya lama ini Bapak Ibu. Akhirnya saya naik pesawat dari Padang ke Yogyakarta. Numpak pesawat, Bos, bandara ini bos. Yang pesawat kalau juga banter kok Suarane pesawat Aku kan tadi iki. kaget. Saya tak mau ngane. Bijing helikopter mawon ben ngeget-ngeget kancane. Pek 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 pek. Ya, ketemu sing Kaget kabeh ya saya tak mau itu. Iki suara pesawat. Aku jadi kaget. Lah yo ning Padang ning Yogyo numpak helikopter perang jam to, Cil. Tapi suaranya bener ngomong ngoten mawon, ra ngeget-ngeget. Sing bek-bek apa nih? Baling-baling. Nggih. Awakmu ngerti ya? Fungsi baling-baling dalam helikopter itu untuk apa? Loh, nggih ngumpulne to, Bang. Kalau terbang, Bang. Salah. Lha napa? Itu untuk pendingin. Kok pendingin lho? Karena ketika terbang kok baling-balingnya mandek, otomatis pilot dan penumpangnya kemeringat lihat Anda. Iki ilmu kondi kok iso kaya ngono. Mosok helikopter padane dipasangin. Lah ya mumet to sisine. Ngelundas tuh Lagi sih. ngene tak kan tadi. Nggih. Kowe numpak helikopter. Nggih. Buat ning dhuwur. Nggih. Moro-moro baling-balingnya mandek. Kira-kira kemeringat apa ora kowe? Ya kemeringat kok diceblok. Lah makane. Fungsi baling-baling dinggo Nggih. pendingin. Nggih, ben gak kemeringat nggih. Manut cet, manut wis manut. Pirang-pirang dino iki awake dhewe ya sing ngono kuwi. Alah, aku lara karo aku ira ndek gaweane ten. Pancen kuwi sing digoleki ya. Pak Gunawan, informasinya Percil Kuntat Hengki menika lak kagem peresmian masjid biasanya mboten nampa amplop, oke? Tolong dicatat nggih. Nun sewu. Nah masalah niki mboten usah diamurne, mangke mbok bilih damel tenanan mulih slong lho kancane. Ya, Aku tak ikhlase tapi rada gandel ngoten mawon. Aku sesuk nek penting. Iso ki cerewet ae. Wis kita atasane karo Abah. Aku melu sapa? Iya melaku. Aku sapu to, Cuk. Iya iya tak sapa. Aku nek penting sesuk iki. Iya iya bayar-bayari to. Ora. Mawur untune bojoku. Operasi. Ya apa butuh operasi. Bojomu operasi apa? Rongos niku lho. Operasi. Ted, lak bojomu merongos ki kowe bersyukur. Lah kok Lah sakit iya to. Bojomu rasa kuliah langsung oleh gelar S2. MSc. Napa? Merongos sak cocote. Geger ning kampung tok. Lah nyapa? Lah salat jamaah aja salat jamaah awakmu. Salat jamaah pas sujud ae. Ngapa? Karpet katut. Bojomu geger. Gak, untune bojomu kok kaya pancing nopo piye iso katut. Karpet iki bolong. Kok sampe arep iso katut jane untu apa singa bojomu iki. Berarti bojone Kuntet ki ra iso numpak motor lho. Lah kok saged? Ra iso mlebokke gigi. Oh nggih. Untune metu terus. Metik dari bojo. Puas. Rongos puas. Nempel. Neng aku pesan siji, Dad. Nggih, senajan to bojomu merongos, gak usah pasang kawat gigi. Duh, lah. Rasane rata kok. Ada ora. Lak sampai bojone Kuntet pasang kawat gigi mok cipok nyantol cangkemmu. Berarti lah situ sesuk iki harus tak pasang. Aja pasangan bendrat lho, Tet. Ya mending pines. Sallu ala Nabi Muhammad. Bocah-bocah niki, Pak. Iso akur ki lak melu kula tok. Lah melu kiai-kiai stres ndase, Pak. Sing sabar, Le, sing sabar. Innallah masih putih. Kula niku lak wong sing paling sabar ngurusi PSK, begengge, purel. Yo pelawake purel, kabeh tak openi lah pokoke. Awakmu ning ditabrak. Ayo saiki beneran delok YouTube niku nyuwun sewu lak mirsani YouTube. Pelawak ngendi sing ben manggung mangku sinden karo penyanyi. Tak kelakuane bocah iki ta. Apa? Aku lho dikongkon produser. Produser apa? Aku gak Wingi niku enten penyanyi, sikile jerane loro, digawa teng rumah sakit, di ronsen. Begitu dibuka, di ronsen, ya Allah ternyata nopo? Ono bekasnya tangannya Percil nemplek tangannya. ngajar. Ning rong semene tok-tokane kodhok. Kuwi mesti. Lambe
ambil amis kanca loro iki lho. Lho nyatane Rambut kayak bareng enak kancane dijelekne malah melo ngejelekne. awakmu kan sudah dinobatkan sebagai presiden Pural. Ya, tabrakan karo Pural apa lain? Tulung aku tabrakan babi. Aku nek tulung aku terak pural gitu. Nek tulung aku. Aduh, berarti ku sapa iki? Aduh, rambutnya sembungan. Berat iki kan. Loh, tapi lah ngomong boros yang paling top kula Pak Gunawan. Kan saya itu ngurusi ngurusi purel. Tapi jenengan saat derenge kula terus gini. Tolong bedakan antara purel dengan begengge. Purel itu bukan begengge. Purel itu bahasa Inggrisnya LC. Ladies Cup. Tugas utamanya ngancani nyanyi ning karaoke. Mila judulnya lagune sing meh dinyanyikke percil kae mangku purel ning karaoke. Tapi kalau begengge niku beda meneh. Begengge itu penjual kroto. Kroto apa to? Makan manuk goblok. Kroto Maksudnya piye genahne lho. Kroto. Lah nggih, kula niku mboten kenal. Makan manuk. Manuke sinten? Di manukmu? Aku atuh manuk ya. Pak Gunawan gak ada manuk. Nyapa kok Pak Gunawan? Kok menawa? Kok tak untuk kroto ning abahe. Pulang, Pak, pulang. Bila makin dalu ibu pulang ketemu suaminya, tolong katakan dengan mesra kepada suamimu, Mas, krotone pun siap. Yang mana nih? Nggih. Pak Gunawan tundur ketemu bojone langsung bengok kroto. Manuk tas tak tusi. Oce ya. Disemprot. Alhamdulillah le. Nggih. Ya, kalian berapa kali ikut jalan dakwah Gus Miftah di BTV. Asik. Asik. Nah, jadi waktu itu Pak, saya ditelepon pulang ke Jogja dalam rangka membangun masjid saya itu sebenarnya. Ketemu teman saya dari Cirebon ini, Le, aku dikandani, Gus, kita ketemu di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Ketemu, beliaunya bilang, nanti malam saya mau pengajian dan wayangan. Saya ingat betul waktu itu, dalangnya Ki Anom Suroto. Oh, Mbah Nom nggih. Mbah Anom. Jadi lah dalang-dalang niku lah mboten namung Mas Percil CS yang akrab, saya juga akrab. Termasuk yang sering ke pondok saya itu almarhum Ki Entus Susmono. Tapi lucunya niku dalang-dalang niku ben-ben ngundang Percil, wonge mati. Oh, dalang-dalang kok sing mati mergo ngundang awakmu iki. Mboten. Ora ya. Akhirnya apa Pak? Malam wayangan kali pengajian. Malamnya pengajian, beliaunya bilang, Gus, nanti malam pengajiannya gak usah lama-lama ya, 10 menit saja. Aku mulai Le. Nggih. Malam pengajian, siang itu saya datang, langsung disangoni Le aku. 20 juta. Ngajine 10 menit. Lah ning Tulungagung. Ngajine suwe, bayarannya murah, dinyang tak ada. Nggih. Nggih ngoten niku tulung aku ngoten niku. Kalau pun ngertos wilayah mriki. Encen modelnya ngono kuwi lho. Dijak isawunya ceretera. Tapi sabar-sabar ngomong gitu. Wong ini ya lucu oleh. Nggih. Pengajian ana kotak infak. Dompetnya 100.000, 50.000. Sing dicemplungke 100.000 napa 1.000? Delok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000, pengajian delok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Pun, Pak. Pun monyoki kula mboten napa-napa. Pun, ikhlas kula pun. Jadi iki ngene nyok. Nggih. Nggih. Pripun? Akhirnya malam saya pengajian. Setelah pengajian, saya mau cerita bab bangun masjid begini. Teman saya yang tadi ngasih saya uang 20 juta datang ke pondok. Gus, saya dengar Gus minta mau bangun masjid ya? Oh iya, bro. RAB-nya habis berapa Gus? 2 miliar. Gus minta udah punya uang? Belum. Masih nyangoni, nyelengi. Bukan nyelengi ding, nabung. Nabung. Saya sepakat kalau punya uang ditabung bukan dicelengi. Lah kok bisa? Kenapa? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Tadet? Nggih. Akhirnya apa? Teman saya ini bilang, rezeki ini jenengan Gus. Kenapa bro? Saya punya uang di bank yang saya mau alokasikan untuk bangun masjid. Gus minta butuh berapa? 2 miliar. Saya punya uang 2,5 miliar. Langsung kula suwun teratap, alhamdulillah.
Akhirnya kula mlebu kamar, ketemu bojo kula celuk, "Beb." Bojo kula jawab, "Apa, say?" Saya pikir sayang, ternyata syaitan ngerojim. Kamu masak yang enak, tamu kita disuguh. Besok membantu masjid 2,5 miliar. Bar mangan nih, plak rampung, tamunya bilang, "Gus, tapi mohon maaf ya, untuk mengeluarkan uang ini dari bank, kita butuh biaya administrasi." Berapa bro? 50 juta. Delalah kula niku yo mbung duwe tabungan 50 juta. Sak mung-mungi bahasa Indonesianya apa ya? Ya cuma itu aja lah. Yora. Apa? Sehanya-hanyanya. Wes kok bene manuto. Iki manuta ya ngopo to? Alah. Kamu bisa bahasa Indonesia apa enggak? Coba sekarang dijawab. Aku ngomong bahasa Jawane, awakmu bahasa Indonesiane. Oke. Kunduran truk. Kemunduran. Oh, iso. Blakmu keterblak. Kunduran truk. Nguyo anyang-anyangan. Oh, apa namanya bahasa Indonesia? Kencing, crit. Kencing-kencingan. Nguyuh anyang-anyangan kuwi bahasa Indonesianya kencing tawar menawar. Kok sakit kok? Nyang-nyangan. Iya. Kowe to manuto. Wes to maniko Mosok ide arep lewat arep ning ndi? Arep tawar nawar. wis to maniko karo Itu hebatnya bahasa Jawa, Bu. Maka banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya. Aku tak ngomong karo kondak saiki. Siap. Loh, saiki yo kalau kotoran itu dalam bahasa Indonesia cuma satu ya kotoran. Yang keluar dari sapi ya kotoran, dari ayam ya kotoran, dari kambing ya kotoran. Tapi kalau bahasa Jawanya keluar dari hewan yang berbeda, namanya juga beda. Beda. Kotorannya ayam, Telek, kotorannya kambing, grindel, kotorannya sapi. wetok. Oh, nah ini jawabannya. Kenapa dari tadi kuntet tajak ngaji tidak nyambung, tidak paham? Karena utek ya kebak telek. Oh, alah tes. Lagi ngerti. Ini lho Pak Saiton. Umpamane Iden bural. Akhirnya apa Pak? Setelah saya rapat sama istri saya, karena saya punya prinsip makhoba manis takhoro wala nadima manis tasaro. Tidak akan rugi orang-orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Saya bermusyawarah sama istri saya jawab, kulon derek abah. Kan istriku solehah. Nggih. Pokoknya apa-apa derek abah. Uang saya ambil 50 juta saya kasih jenderal. Ya, tanda tangan di atas materi. Ini cairnya kapan bro? Maksimal 1 bulan Gus. Sewenang kula bangun masjid 2,5 miliar. Seminggu tak SMS. Zaman zaman orang ono WA. SMS, Pak. SMS. Bro, bagaimana perkembangan uang pondok? Alhamdulillah Gus. Tinggal nunggu administrasi terbayarkan. Oke. Kair Minggu kedua tak SMS meneh. Bagaimana perkembangan uang pondok? Alhamdulillah Gus, tinggal nunggu tanda tangan direktur utama. beres. Minggu ketiga tak SMS, ada kabar bro, OTW. Apa itu? Ojo takon bayi. Perasaanku semulai nggak enak. Lagi Minggu keempat tak SMS, bagaimana bro perkembangannya? Ora dijawab. Minggu kelima, SMS ku diblokir. Nah, ketipu. Saat itulah saya baru kemudian sadar bahwa saya sedang tertipu. Sakit nih. Tandi. Ciri-ciri ini Ciri-ciri belum. Ciri-cirinya wonge cendek, sikile cendek. Malah. Cah dulu ki ngadeg, cah dulu ki ngadeg aku ndelok. Baca dicek sih. Ciri-ciri ini kok meh podo. Ciri-ciri piye, Mbah? Ciri-ciri Wonge, bocahku oh. ketemu tak bacok cekele. Wonge rada cilik, sikile pendek. Nggih. Nun sewu. Syukur saiki dulu. Aku sedeng. Iki sedeng. Iki. Aku dhuwur kan. Ya wis dhuwur. Kowe dhuwur. Enek tak kantengmu tak bacok tenan. Bah nun sewu. Ukurane celana 26. 26. Kowe tenan lho omongno aja. Kabar ora. Petuk arep apa niku? Kowe sempakku iki. 26. Senengane sikile kae ungu, Mbah. Apa ya? Nun sewu bathuke rada botak. Biasa. Oh, balene sakit.
duit 50 juta Aku sih wong. Kuwi wong. Aku kan munyo. Masa munyo ngapusi? Nah, bagaimana kelanjutan cerita saya tentang pembangunan masjid? Saya minta untuk pemirsa BTV dan Bapak Ibu semua yang ada di sini dan di rumah sholawatan di sini. Oke. Siap. Aman. Musiknya siap-siap. Musiknya niku lho Pak kalian mulya budaya. Mulya budaya. Apa? Degan kopi dawet. Mila lak Joko Tingkir ngombe dawet iki bener. Sing salah ki lak Joko Tingkir ngombe boba. Wis salah. Oh ya los. Oke, aman. Soalnya zaman Joko Tingkir urung ono boba. Enak ya. Lah dawet ki ono. Langsung Pak Gunawan dari Jogja, Purworejo, Kebumen. Jenengan melewati jembatan Butuh. Niku ono bakul dawet jenenge dawet ireng jembatan Butuh. Nggih. Bahkan disingkat dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat dadi jembatan Butuh. Cen sesuk aja liwat dalan ngono dalane cuwi Ojo liwat kono. Ini kan paham, apa ini paham? Saya juragan kroto. Iya, ini paham. Serapa boleh nyanyi Joko Tingkir sing tanggung jawab aku lho. Nggih. Wis to. Ora apa-apa. Wis ora sak Kowe iki lak nyanyi lak Joko Tingkir ngombe ciu, kuwi ngenyek. Boten. Enggak, Joko Tingkir ngombe dawet, ora tau dikir endase mumat. Oke. Nggih kula kan. Oh, kan apa? Ya wis. Aman. Mau ngombe dawet ning isor uwit, ndase mumet ora duwe duit. Mumet ora duwe duit. Ma minor. Sik. Joko Tingkir iki kuncine apa? Amin. Kowe lak bojo galak ngerti kuncine apa? C. Bojo galak. Oh, C salah. Bojo galak kuncine bukan C. Sabar lan tawakal. Bojo galak. Oh iya, syaratnya diatur. Ayo, shollu ala Nabi Muhammad. Joko Tingkir ngombe dawet, jo dipikir marai mumet, ngepek jamur